Pada suatu hari, hidup seorang nenek bersama cucunya di suatu desa. Kedua orang tua dari anak itu pergi kerja merantau sangat jauh dari desa, mengikuti ego mereka mencari uang di kota. Tahun bertahun pun berlalu, tapi tidak satu pun dari mereka mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup nenek maupun cucunya. Karena nenek sudah sangat terlanjur mencintai cucunya, ia bekerja sangat keras demi membesarkan cucunya itu. Walaupun tubuhnya yang tua renta tidak sanggup lagi bekerja pada orang lain, namun tetap saja ia lakukan. Sampai suatu saat di malam hari, muncul ketakutan dalam pikiran nenek itu. Cucuku sudah mau beranjak 10 tahun. Bagaimana nanti saat aku sudah tiada? Namun dia masih belum bisa mandiri. Pasti nanti salah satu orang di desa akan mengasuhnya. Kalau saja dirawat dan disayang bagai anak sendiri. Tapi bagaimana kalau hanya dimanfaatkan sebagai pembantu? Sepertinya tidak akan semudah itu orang akan tulus membesarkannya. Namanya tiri ya tiri. Iya, pasti begitu. Aku harus hidup sampai anak itu dewasa dan mampu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, berawal dari rasa kekhawatirannya itu, nenek mencari ilmunya sendiri. Setiap malam, dia luangkan waktu untuk bersemedi di dalam hutan. Ketika sudah menidurkan cucunya itu, suatu ketika muncullah suara bisikan-bisikan yang pada awalnya nenek tidak percaya, namun tidak ada salahnya untuk membuktikan kebenarannya itu, pikirnya saat itu. Nenek ini terkenal di desa dengan kebaikannya, jadi tidak heran kalau semua anak kecil di desa memanggilnya, karena nenek seringkali membagikan cemilan buatannya pada anak-anak desa, dengan tujuan agar mereka semua baik pada cucunya, sehingga nenek tidak perlu khawatir ketika harus meninggalkan cucunya untuk bekerja. Suatu ketika nenek membuat minuman tidur racikannya dengan bahan-bahan alami di hutan, dia mulai mencoba mempraktekkan bisikannya itu. Salah satu anak di desa dibuatnya tidur dengan minuman herbal itu. Lalu saat anak itu tidak sadarkan diri, ia potong 2 jari dari anak itu. Setelah itu, ia gendong dan menaruh anak itu ke pinggir sungai, sehingga bisa ditemukan oleh orang di desa saat pagi harinya mereka mengambil air di sana. Nenek sudah membuktikan bisikan gaib di telinganya itu. Keriput di wajahnya memudar, kulit di tubuhnya pun mengencang. Nenek satu langkah menuju awet muda. Otomatis umurnya akan semakin panjang. Semakin panjang umur nenek, semakin nenek bisa lebih lama menemani cucunya. Tahun bertahun pun berlalu. Cucunya sudah beranjak remaja. Nenek pun semakin kuat dan berilmu. Satu persatu dia pelajari dengan baik, entah gendam, entah sirap, maupun pengobatan tradisional. Namun, bukannya nenek kembali seperti remaja, hanya saja fisiknya menjadi kuat dan kinerja otaknya berfungsi menjadi semakin baik. Sesekali, nenek juga memberikan cucunya daging manusia tanpa dia ketahui. Namun, saat sudah remaja, sifatnya pun berubah menjadi sesuai didikan neneknya. Cucunya pun membantu mencari daging manusia, tidak segan-segan membunuh mereka yang statusnya yatim piatu, agar ketika mati,
Tidak ada satupun pihak keluarga yang mencari. Kini keduanya telah menjadi iblis yang berkesing manusia. Suatu ketika, hari sialnya mereka pun datang. Ada warga yang mengetahui perbuatannya. Akhirnya warga itu melapor ke ketua adat, atau yang biasa kita sebut sekarang sebagai sesepuh, yang disegani warga di desa itu. Setelah mereka selesai bercerita, ketua adat meminta waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Setelah 3 hari meditasi menenangkan diri, hari itu pun akhirnya tiba. Atas petunjuk Tuhan, akhirnya ketua adat dan warga desa menemui nenek dan cucunya itu. Tangkap dan ikat nenek itu di batang pohon, sedangkan biarkan cucunya. Dia hanya ikutan saja, masih bisa diselamatkan. Warga desa pun melakukan apa yang diminta ketua adat itu. Setelah nenek itu dipasung, ketua adat berkata, "Nenek itu tidak bisa mati. Bila manapun kalian tusuk ataupun kalian belah bagian tubuhnya, maka bagian itu akan menyatu kembali seperti semula tanpa cacat." Betapa terkejutnya warga desa sampai terjadi keributan hebat di sana. Nenek itu pun berucap, "Sungguh hebat kau bisa mengetahuinya. Tidak heran kau dijadikan ketua desa di sini." "Jadi tidak ada gunanya kau mengikat saya di sini. Lepaskan saya sekarang juga." Tanpa berkata banyak, ketua adat meminta warga untuk mengecek ikatan mereka kuat dan tidak mudah terbakar oleh api. Ya, nenek itu akan dibakar hidup-hidup agar tidak dapat hidup kembali. Ketua adat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nenek itu pun berteriak, menjerit kepanasan. "Panas, panas, panas, panas." Melihat neneknya tersiksa, cucunya kabur, melepaskan diri dari pegangan tangan warga. Ia berlari ketakutan, menangis terseduh-seduh, tidak karuan. Akhirnya dia ingat perkataan neneknya. "Cucuku, suatu saat nanti, bila terjadi sesuatu dengan nenek dan hatimu pun masih ingin bersama nenek, lakukanlah ini. Ambil sebuah bingkai di tempat ini. Kertas ini sudah nenek mantrai dengan sangat baik. Lalu kamu lukislah wajah nenek sebisamu saja. Jangan lupa kamu tulis nama nenek di lukisan itu. Ingat cucuku, tinta yang harus kamu gunakan adalah darah manusia. Setelah itu, kamu tempelkan lukisan itu pada manusia yang masih muda dan sehat. Sehat secara raga dan juga sehat secara pikirannya juga. Nanti roh nenek akan masuk di raga itu, dan roh di raga itu akan masuk dan terkunci di lukisan itu. Lebih tepatnya, berganti posisi dengan nenek Cu. Ingat ya cucuku, pesan nenek ini." Akhirnya, sebelum nyawa nenek hilang, masuklah roh neneknya di dalam lukisan itu. Cucunya pergi menjauh dari desa, mengasingkan diri di dalam hutan, di daerah lain yang jauh dari desa sebelumnya. Ia tinggal di sana sampai akhir hayatnya.
Namun karena kepolosannya, ia berpikir fisik yang kuat dan pikiran yang sehat ada pada laki-laki. Maka setiap ada kesempatan, ia tempelkan lukisan itu pada pria yang dia temui. Tapi usahanya sia-sia, sampai akhirnya dia meninggal karena masih tidak ikhlas. Ia pun gentayangan menjadi kuntilanak sambil membawa lukisan itu, tetap mencari siapapun pria yang hidup untuk menggantikan posisi neneknya itu. Jangan lupa like, share video ini, subscribe channel ini. Ghost Reader Nuna. Terima kasih ya. Dadah.